Pemirsa, hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan terkait kasus aliran dana hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice Interpol, Pinangki diagendakan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan Jaksa Pinangki digelar di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan perdananya kali ini, penyidik akan fokuskan pada waktu dan tempat pemberian suap serta penggunaan uang suap. Sebelumnya, Pinangki diketahui menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara dengan 7 miliar rupiah terkait pengaturan peninjauan kembali dan penerbitan fatwa Mahkamah Agung. Terkait pemeriksaan Jaksa Pinangki dalam kasus Joko Chandra, kita sudah bergabung dengan rekan Lineke Utsiki di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Lineke, apakah update terbaru dari kasus pemeriksaan Jaksa Pinangki ini? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa seharusnya hari ini Jaksa Pinangki Sirna Malasari diperiksa oleh Dir Tipikor Bareskrim Polri pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun hingga dengan saat ini kami belum melihat kedatangan dari Jaksa Pinangki maupun dari penyidik Bareskrim Polri. Tadi kami sudah mencoba untuk mengontak dari Dir Tipikor, yakni Brigjen Joko Purwanto, namun kami belum mendapatkan konfirmasi apakah pemeriksaan akan diundur ataupun tetap akan dilangsungkan pada hari ini. Rencananya Pinangki akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus suap yang menjeratnya ataupun terkait dengan kasus suap yang dilakukan oleh Joko Chandra atas hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice Interpol. Kalau misalnya kita lihat kenapa pemeriksaan dari Bareskrim Polri ini dilakukan di Jampitsus Kejaksaan Agung, karena memang untuk kasus dari Red Notice yang melibatkan Jaksa Pinangki ini lintas instansi, ini melibatkan dua instansi, tidak hanya dari Polri saja tetapi juga dari Kejaksaan Agung, tentunya untuk memudahkan penyidikan. Kalau kita lihat dalam sepekan terakhir, Bareskrim Polri juga sudah memeriksa 4 tersangka, yakni Joko Chandra, Brigjen Pol Napoleon Bonaparte, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, maksud kami Brigjen Pol Napoleon Bonaparte, dan juga Tommy Sumardi, di mana keempatnya ini sudah mengaku memberi suap dan juga menerima suap, yakni pemberi suap adalah Joko Chandra yang kemudian memberikan suap kepada wakilnya yakni Tommy Sumardi untuk melakukan lobby-lobby kepada 2 jenderal polisi agar dapat memuluskan langkahnya keluar masuk Indonesia, padahal statusnya kala itu masih berstatus sebagai buron. Selain dari kepolisian, Kejaksaan Agung tentunya juga melakukan penyidikan tersendiri terkait dengan kasus penerimaan janji ataupun hadiah pejabat penyelenggara negara, yang mana dalam penyidikan dari Kejagung ini disebutkan ataupun diakui oleh Jaksa Pinangki bahwa dirinya ini menerima uang suap sebesar $500.000 Amerika Serikat ataupun sekitar 7 miliar rupiah. Kalau kita lihat berdasarkan hasil penyidikan pemeriksaan saksi-saksi di Kejagung, ini disebutkan bahwa dari uang 7 miliar tersebut ini juga digunakan oleh Pinangki untuk membeli sebuah mobil mewah BMW, yang mana tentunya penggunaan uang-uang suap ini masih akan diselidiki lebih dalam oleh para penyidik. Tidak hanya itu saja, terkait dengan suap yang dilakukan terkait dengan penerimaan suap maupun pemberian suap oleh Joko Chandra, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan juga oleh Tommy Sumardi, ini dari hasil gelar perkara diamankan barang bukti sebesar $20.000 Amerika Serikat. Tentunya kita akan sama-sama melihat bagaimana pengembangan kasus dari hasil dari penerimaan uang suap ini, dan rencananya siang ini Kejaksaan Agung juga akan memberikan update terbaru terkait dengan pengembangan penyidikan yang dilakukannya dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dan bahkan disebutkan hari ini juga akan diungkapkan penetapan tersangka terbaru yang sama-sama nanti kita akan lihat siapakah yang akan menjadi tersangka baru ini, apakah menjerat pejabat baru dari Kejaksaan Agung ataupun Polri atau justru dari pihak swasta. Kembali ke Anda, Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.